Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in kunta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wala in akharna anhumul 'adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisu. Ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Wa ma min dabbatin ora ana utawi kehidupan ning diwae. At-tangkir yufidu ta'min. Utai min ku zaidatun zaidah fil ardi ing dalem bumi. Iya utai dabah iku ma perkara dabah ingkang melata apa ma alaiha ing atase arat utawa ingkang gremet apa ma cara dikuno maknane ingkang gremet ingkang lumaku apa ma fil ardi ing dalem bumi. Illa ala wahi kecuali ku ing atase Allah rizquha utawi urusan rezekine dabah. Takafala tegese nanggung sapa Allah bi rizqiha fatan khale utawa krana anugrah mindu saking Allah taala. Wa ya'lamu lan pirsa sapa Allah taala mustaqarraha ing nggon tetepe dabah. Maskanaha tegese domisiline dabah utawa panggonane dabah di dunya ing dalam dunya. Awis sulbi utawa ing dalam sulbi niku tenggene tulang iga wong aran. Wa muftaudaha lan nggon terakhire nggon titipane dabah ba'dal mauti sause mati warrahimi utawa zaman ing dalam rahim. Kullun saben-saben biji mimasa ing perkara dikira kang disebut apa ma iku fi kitab ing dalam kitab utawa catatan mubin ingkang jelas. Bayinen tegese ingkang jelas. Wa di alkitabul bayin iku Allahul mahfuz iku Allah mahfuz. Wa huwa ta'ala alladzi khalaqa ingkang menciptakan ingkang wujudna sapa ladi ingkang utawa dudono sapa ladi kang wujudna sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan ing bumi. Fil sittati ayamin ing dalem masa 6 hari utawa 6 masa. Awaluha dikawitane sittatu ayam ku ala hajji wa ahad. Wa akhiruha di akhir ayam ku al-jum'ah iku jum'ah. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Wa kana lan ana ku arsyuhu arase Allah taala qabla khalqihima sedurunge gawe samawat lan aras. Arase Allah alal ma iku ing atase banyu. Wa huwa timma iku alamat nirih ing atase gegere angin, ing atase gegere angin. Soale maknane ngoten. Liya bluwakum supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh. Utawi dawuh liya bluwakum muta'alliqun ta'alluq bi khalaqa lan khalaqa. Ay khalquhuma wa ma fi ma yumanafu lakum ay khalquhuma tegese utawi menciptakan samawat lan arat wa ma lan apa wae fi maka ing dalam samawat lan arat iku manafu iku pira-pira kemanfaatan lakum kedue sira kabeh wa masalihul lan pira-pira kemaslahatan liyahtabirakum supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh ayyukum ahsanu amala. Ayukum taidini sira kabeh wahdalu kuwe bagus apane amalan apane prilakune utawa napa aktivitate utawi napane atwa tegese luwe taatil lahi maring apa wala ingkul ta'ala nalikane ngucap sira ya Muhammad wa Muhammad lagu maring kufar ora ngucap innakum mab'utsuna min ba'dil maut innakum satemene sira kabeh mab'utsuna iku den bangkitna sira kabeh min ba'dil maut sanging sause mati sing sampean kenali layakulan naik dene ngucap sapa alladzina kafaru wong kafir in hadza ma hadzal Qur'an tegese ora ana ta ikilah Qur'an annatiku ingkang ngucap bil ba'si lan ba'as waladilan perkara takulu kang ngucap sira Muhammad wa ing lazi ku ila sihrun kecuali sihir mubinun ingkang jelas bayinun tegese ingkang jelas wa fi qira'atin an sisi qira'ah sahirun utawi ora ana ta sira Muhammad iku sahirun kecuali tukang sihir
Wal musyaru ta kang den isyaroi ilaihi maring dawuh sasir mubin iku annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala in akhirna nalikane ngakhirna ingsun nunda sapa ingsun anhum anil kufar alaga ing siksa. Tak tunda ila maji umat den tumeka maring tekane tempo awqat den tegese tekane tempo maju daden kang iso diitung kalian jari kang iso diitung gampang. Layakulun naiktine komentar sapa kufar istizaan halengnya mayak bisu mau ta apa iku yak bisu iso mengekang apa mahu ing azab. Tegese mat kesewute apa yamna iso ngalang-alang apa mahu ing azab minan luzul saking tumurun. Wala dawuh sapa wa ta'ala ala yauma yati billahi samasrufan anhu. Ala ilinga yauma yati ing dalem dinane teka apa azab him ing kufar. Laisa iku ora ana apa azab ku masrufan iku iso den enggono den belokno. Madbu'an tegese den belokno anhum saking kufar. Wa haqalan tumibo enazala tegese tumibo bihim lan kufar apa ma perkara. Kanu kang ana sapa kufar bihi lan magi yastari una iku padha gawe pelecehan gawe ngenyak sapa kufar nalaja disaking siksa. Walanya taknalan nalikane ngicipno ingsun alinsana ing manusa al kafir ingkang kafir minas sange ingsun Allah ingsun icipno rahmatan ing siji kenikmatan rinan tegese sugih. Nak goni sing paling rinan tegese ing sugih. Wasihatan lan kebugaran atau kesehatan. Tumma naza'naha mongko nuli nyabut sapa ingsun ha ing lan nikmat minggu saking kafir. Innahu la ya'usun kafur. Sak temene kafir la ya'usun akeh putus asane kono tun tekse akeh putus asane min rahmatillah sing rahmati Allah. Kafurun ton akeh kafire syadidul kufri tegese banget kafire bi iklan Allah. Wala inazaknahu nalikane ngicepno ingsun ing kafir nakma ing kenikmatan ba'da dzarra asause anane musibah. Fakren tegese kepikiran wasyiddaten lan kangelan kesulitan. Maksud gu ingkang mekenani utawa ingkang gepok apa nakma gu ing kafir. Layaku lan naikine ngucap sapa kafir zahabat sayyi'atu anni. Zahabat dadi ilang apa sayyi'atu berapa musibah ail maso iku tegese berapa musibah anni saking ingsun. Walam ya tawakkul lan ora arep-arep sapa kafir zawalaha ing ora anane sayyi'at. Wala syakara lan ora nyukuri sapa kafir alaiha ing atase ora anane sayyi'at. Inna wa ta'amna kafir iku laparipun yektine akeh bungae. Katirun tegese bunga sing over sing angkuh. Fakurun ton nyombongi alana sing atase menungso. Bima lan perkara utia kang diparingi sapa kafir. Illal ladina sabaru. Elatina ladina tabne kecuali wong akeh sabaru kang sabar sapa ladina ala darra ing atase bahaya. Wa amilan padha nglakoni sapa ladina sholihate boro-boro ngamal saleh bin nikmat ing dalem boro-boro kenikmatan. Ula ika te mengkono-mengkono kabeh sing sabar lan amil sholihat. Iku lagum tetep kedhi ula ika maghfiratun utawi pengepuranan wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gedhe. Wa di ajrun kabir iku al jannati iku swarga. Wa di al ajrul kabir utawi ajrul kabir iku al jannati iku swarga. Bagi kalau terang masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terang masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fitrati nopo. Ayat. Masalah rezeki mun kalau terang mau ini, pokoknya ketika Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki ini. Niku pakem ketika ada pengiran pokoknya asal ono urip wonten napa. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utangan duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran napa? Kalau bolak-balik matur ke, pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenisnya manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan galuman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai rencana. Sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai dengan rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak.
menunya cocok, selerane cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas sudah nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurame itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kowe iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kok nak wis kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh-bodoh amat, sangat-sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nganti ngoten. Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh, paham? Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa untuk terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Lah ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Puting. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mboten cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami ndidik bojo gak ono kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo arep bukakno pintu gak ono kopi. Mari kecewa. Nggak ngerti itu yang bojo nggih Gus ya Islam. Tujuan kulo sito supaya tidak mudah kecewa. Mau coba tiang-tiang, tak ada uang merantau nih, buatam, kan regani uang anak. Mereka bayangin bojone itu, dia teko pintu dibuka, terus masak, juga kopi, kopinya anget, pokoknya segalanya serba apa ideal versinya deh. Lihat toko bojone tetap turu, atau angok pusing. Akhirnya kecewa. Lo kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kata sekolah katanya kiai ulama seneng ngaji, sing ngrungokno akeh, sing ngaji akeh, iki giyo bro. Nak kula nggih boten. Kula bayangno ngaji wis nglakoni perintah Allah, ibarat niku mati nabi ya sudah. Kula zaman sing ngaji papat nggih semangat, ngaji akeh nggih semangat. Jadi sampean akeh ora pengaruh ya kula. Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara sampean kan pancen. Ada terus ngaji agak terus sopan santun terus ramisoi gitu, udah misal nanti pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ini kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak banyak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen Gus, nak kesampaian kan belum. Sekarang potensi tidak kesampaian itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampaian kan gak lega.
Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu, berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodhomu iku. Lha iku ora usah terusno, bodhomu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gek kopi sing sopan sing bukakno lawan. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Piro-piro makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong Bantul kok mati tok napa ri? Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malaysia. Ya piro-piro cek wong iki wujud. Kadang boten ditinggal selingkuh, sing lanang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Gak entuk duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan ditinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Ini daripada salah sitok malah khianat. Nah ngono kan khianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh apa? Itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula di bojo dari ini teng Malaysia mun rapi malih. Niku cara hukum sepundi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rapi meneh. Tapi dari Islam kan nakalan. Sing lanang rapi ra usah iddah. Lah kula rapi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenengan sepundi wah mate. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia sing pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritane Bang. Nah itu kan terus nikah di sana kan sah. Seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling jangan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan iso nikah. Padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa. Macam-macam. Ini terus turun jenengan sendiri. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Gaya ulama sudah apa-apa tak jawab, dia tenang. Jenengan orang dipegat, orang itu rapi menang. Nah, dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang bukan kurang megat pulau. Jenengan tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terapegatan masuk tu pengen apa? Dia kalau nak pegatan, nasib pulau jelas bisa rapi menang. Nah sama itu nanti jelas tawarai, tapi kudu ada pulau lama, mana ada lama. Maksudnya nanti pun jelas itu pengen tawarai, pengen urip sampai enak tenter mungkin. Itu kurang sangat tadi payu rabi benar, kurang sangat tadi dipegat. Saya juga sampai yakin rahmati Allah. Kue uji terlantar bojo, itu jadi amalan jadi ganjaran. Kue menderita di dunia ini ya jadi amalan jadi ganjaran. Semula saya ini mati ngoten niku sih. Nganti ngenteni keadaan kira apa? Tenang kula keganjaran yo tenang. Mar. Lah kowe misale aku sebagai ulama nyarono kowe esuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Mung kowe kere. Mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lanang. Kowe ora tau arep dipegang kok ora di wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing lanang kowe lagi sitok. Kena arep-arep rabi wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, itu mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Itu soal pulau BKKI pulau kandani. Jadi KKI BAD gitu. Wah pulau tentrem Muslim mulai nak soal aku. Takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah yo melok-melok. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat terus ngeluh. Tapi padha ngeluh ya contohkan apa? Kiai kalau ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi ini enak. Adik ulung nggih boten. Kada butuh hilang. Di masalah mana diceritani napa? Salah sitok anake, sitok adi. Cocokan. Akhirnya napa? Piye kan, nah semari jadi ulama ke, pulau lah jangan geronter konsultasi tak takoi. Sampai nganggep pulau sebagai tokoh sosial nopo ulama. Sebagai ulama tak jawab ala ulama. Karena ala sosial jawaban pulau lebih gampang, beruang itu masalah. Titik.
Menteri Keuangan di masalah nanti direwangi orang Amerika, ngomongnya terima kita malah buyutnya apa? Mungkin gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, kemudian kita karuan tidak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya jika hikam, andai kan manusia itu memahami al-man'u, artinya satu pencegahan rezeki, adal man'u ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten sampai yang karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak, kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah ben Malioboro rasido mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Kiwai lungo itu ada potensi tabrakan kecelakaan. Nah rasido lungo itu artinya jelas aman. Jelas aman dari potensi tabrakan, biasanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi, artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari rasido lungo berarti ora kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duwe. Agak beres sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampaian dunyane. Nak marung kesampaian iso mangan disenengi. Nak marung kesampaian iso gegem duwe dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Sido marung ya syukur, sido ya apa? Wong syukur kok digurui blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal man'u ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal basti, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal man'u ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman, baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja, orang memberi pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Bukan. Nanti pengaruh dari ini, tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arti pengaruh, berarti keadaan lemah. Misalnya, ngoten mawon. Nah, orang suka sombong, itu malah bener. Orang suka sombong, biasa ngelajan aku. Kudu syukur, gara-gara dia sombong kira karena utang diri. Nak rukun malah pangkat. Nanti sombong wong sugih baru kan wong larat. Mergo wong larat iso menghujat dekne mergo sombong. Ada rukun kira iso hujat wong utang. Pak, ya aku pengen ngoten maksudnya. Artinya kira orang larat wong sugih sombong, alhamdulillah kok sombong jadi aku ora kepikiran utang. Gampang kok. Jadi enggak usah rumput ngadepi urip betul-betul apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal juga, orang kenal alhamdulillah, orang ada potensi nopo. Mungkin tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, enggak ada potensi selingkuh. Justru ramah itu mari nopo. Bojone Nabi ini diajari sombong. Jadi tak jadi wong wedok wae sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok itu kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berban ini, Pak. Jadi ngendikane pangeran ngitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasdukna bil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala tasdukna bil qaul. Faya tama alladzi fi qalbihi napa? Mas. Iku bojone Kanjeng Nabi lho, jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Sekalian niku saudara bunder tua teman-teman. Pokoke bojone Nabi soalnya nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi, ana sing gendut terus macam-macam. Fala takdona bil qauli. Ini taqaitunna fala takdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya, sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngentek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Ya
nah itu misal barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronald amit-amit, mesti ra ngarep diselingkuhi, paham lho, Pak? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan, amit-amit kok sampean yang ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan tadi zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana jenis cara multi level sekarang ini? Di malah ruwet. Buat pakai anetro, wajib menang. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan. Fala tak dok nana. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang itu senenge wong itu sopan. Terusane fayat sama allazi fi qalbi maradun. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku kumpul mesti tahe pangeran fayat ma allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufa, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan syahwat, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran macam-macam. Ya ini kan sopan. Pak, kan apa? Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikunna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, ya menisan teman-teman ngomong wakor nano buyutikunna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilko. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kok kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wedok ora dari diskriminasi, seruat. Iku mbok hukum konti, ora asal usule, pokoke ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa, itu kan diskriminatif. Ngomong itu jadi imam. Setengah-tengah imam itu jatuh makmumnya kan biye. Paham ya? Makmumnya kan. Kan ada solusi ini Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene. Sakit yang ngarang peke, terlalu banyak potensi solusi. Kau soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua, tengah imami tetapi kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam, ke imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir, mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan tak jadi imam. So, kalau sering diskusi yang cil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan lelaki kan sama. Ya silahkan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani baik kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak, ya orang gawe pergi kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu, draft atau gawe ini. Kira-kira sebenarnya pergi bentuk epi. Termasuk potensi cak nom-nom gitu sujud ataupun delok awake barang itu pikir saya lah kok gampang enggak nawa gampang terusannya nawa ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender tapi nggak mikir detail nawa misalnya tentang keamanan perempuan boleh sama dengan lelaki boleh keluar malam boleh apa tapi sesekti-sektinya perempuan tetap potensinya itu diperkosa tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak tokoh itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya nopo diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi nopo. Kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin ini gawe aneh-aneh jadi kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nanti ide jawab. Mbok muribet tak mbok ora pas mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing kon mikir jawaban. Lah kok goblok bro
ya tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Mengko ngalim kok terjemah kene maca budul wae iso. Paham ya? Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Membuat masalah kisah ini masalah fisik tadi ayam. Ini sih masalah ilmiah, ya, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu fisik tadi nopo ayam. Ya rasa apa makna nih? Dari pakar-pakar rasa apa makna nih? Mereka kena makna ini 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mono Big Bang, mono jutaan tahun, pemenang kan ada discovery. Kuwabe umurnya jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umurnya jutaan tahun. Pusing sampai nak ngerti sitasi ayam 6. Nah, ya, pemenang dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Loh ini pentingnya ngaji di Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000 tahun. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang satu yaum dihitung benda. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan bi'ainihi. Ya tidak maknan bi'ainihi. Berarti ka'alfisanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah di bahasa tahun koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery itu dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Wadah umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari, di hari sing hitungan hari itu sama dengan komtina alfa sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat komtina alfa sana artinya 50.000 tahun, berarti ayat tadi yang ke alfi sanatin bukan 1000 tahun tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat komtina alfa sana, berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan 1 harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah teringin orang digawe. Mau nak mikir, mau sampai ada ulama sing waras, sing belum mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama, ya waras, ya belum nopo mikir. Karena ada belum mikir, pokoknya makna pulau ngoten Gus, jadi guru guru nih takoki, ya makna pulau pokoknya ngoten, anut guru. Gue gak belum mikir. Tapi nak ditekir rapati juga ya pernah mikir tak baru. Makanya kalau kayak begitu itu udah usah. Mau ada kaji Nabi kalau ada di mater tengah sini, kaji Nabi nanti dawo. Aku itu bangga jadi Nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kacek sedina, kliwatan. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepinginnya ya dina Jumat. Tapi entuke dina napa? Setu. Luwes sedina. Dari kata Nabi, aku itu Nabi yang bejo.
yaiku roh dina Jumat. Terus sampean kan roh dina Jumat kok bejo, anggere bar Kamis apa? Wah, ora itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung as-sawani wa sawalis wa rawabi. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, koma 0 sekian itu sekon itu dihitung. Kalau yang nopo lah detail yang 0, sekian sekon itu kalau kali berjuta-juta tahun itu bisa sampai nopo hari sampai nopo. Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran, Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wasdadu tis'ah, berarti versi Samsiyah itu pinten 300 tahun. Nah versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau Ukin ini kan gak roh falak. Ya ilmu liane lah gak roh, tapi bodoh aja. Jadi bodoh aja. Ya roh falak, ya roh peke, ya roh boai. Bagaimana cara digolek duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Orang melarat itu caranya tawakal udah pinter. Ada tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 terus. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Mungkin gampang ada tanggalan umum telu siji, tanggalan bulan 4,3. Rawit kacek orang dino. 9,2 sering, ana tambahane napa? Apa meneh nak Ramadan tuh sering milih napa? 9,2. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiyah lebih lambat dibanding Komariah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9. Sakit di logika. Nah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku nggawe langit bumi tak mulai dino Ahad. Tak akhiru saatin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi niku, akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri saatin min yaumil Jumat. Mulane manusia digawe ra sempurna, mergo pangeran begini kesusu. Mergo-mergone mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Terus itu terlalu diulang ngoten niku. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Jadi ini wong Yahudi pangeran bagai langit bumi detail kesal. Napa? Kesal pangeran istirahat dina napa? Satu, lalu Yahudi gawe dino tentu, dino prei istirahat. Mereka pangeran pasti gue capek. Lalu Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi rapi sintati. Ayam berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang apa? Yang 7. Paham ya? Nah kalau Allah itu benar Quran orang mungkin dino itu orang mungkin sing sitok itu bonus apa itu ngeten kok jangan belum bisa ngerti ilmu falak ngeten masih ditok pikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa, sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya 1 hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam.
Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati betul istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di barat, wah kadang fotonya suwi nanti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedina mesti 24 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati betul istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu akeh Islamnya menawa yang berkepodo kelewatan betul. Akhirnya kiblat kita ya enak madem ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madem ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten lagi. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir yang modern, bodoh modernnya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe iku madhep ngulon yodok Ka'bah, madhep ngetan yodok. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya nopo boleh. Mulanya sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia. Di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblatnya membelakangi Ka'bah. Jadi pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi, ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, dua tonggo profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku pokoknya terus mau itu ujung-ujung dia untuk ini mergo bumi bulat. Dan suatu saat profesor falak itu kemalingan. Maling yang melayu morogetan. Aku dapat Allah kejarkan maling itu. Aku dapat melayu morogola. Aku dapat malingnya melayu ke. Aku kok melayu? Jarimu bumi bulat bola kok ayo ketemu. Jadi saya kira nak bedak maling, orang perlu nak maling ulon, bedak melayu nopo. Mereka bumi nopo. Akhirnya ahli falak kurang ajar. Guna ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya gitu, kalau balik yang 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Nah saya ini misalnya posone wong kutub, ono srengenge mau ben telu mosok ora buka tahun. Paham ya? Utawa ora usah foto, bumi terus ora ono kok. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu istamsi ila grupi istamsi. Saiki ning kutub ora tau ono tulus samsi. Bengi terus padahal foto ora wajib bengi misalnya. Ora wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana, dimulai dari jam berapa. Tentang teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora 3 dino mulai dari kanjeng Nabi ya iku kok lho setu ora dino trik. Berdasarkan dong. Sing dino gitu apa? Ya paham ya. Wong dino luwiyan kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lalu sampean
pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyen repot wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, umatnya tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dina Jumat. Wa adzal lan nasoro, nasrani kesasar. Dinane keluar wong Yahudi kesasar, dinane apa? Keluar. Itu menurut logika paling mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detail. Ngitung tadi kayak sawani, sawalin, nanti ngitung macam ini. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati Khatul Istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya minal fajri sodik sampai huruful samsi. Ya kita enak ke huruful samsi buka. Orang Mekah untuk bukanya huruful samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana huruful samsi itu sangat lambat? Ya, sampai sebayang misalnya sampai neng kutub utara atau selatan. Pas neng kutub selatan posisi matahari lagi neng daerah kawasan utara. Atau neng kutub utara matahari lagi neng posisi kawasan iso beban no, gue seringnya bangel, paham ya? Mengkatus teng Indonesia mawon tiang awam petani niteni, kadang panas ter, gotengnya pas gue kadang rodok melingkar nganan, kadang rodok melingkar. Wong pengiran malu dalam sejarah dunia mau telu, termasuk karena mermati ashabul kahfi, kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintu isamsi, ila gurubit, samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak no es itu baru kayak diliwati nopo matahari. Makanya dari pangeran, sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat, wa idzal biharu fujirat. Ketika ulama-ulama itu ditebak, kalau sistem matahari rusak, wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair, daratan akan habis tenggelam oleh nopo? Lautan, karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal biharusud. Jika terbakar, jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir, waktu takdirat anda, rohilalana takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu, berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Lalu kalau kecilnya nanti saya kira bingung. Seminggu dari wong dino, dari wong kuno di pitung dino maksudnya dia rakyat. Mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu itu wong dino ngenteni kok Ahad. Karena yang bermitoni majid itu nak tenggene daerah pulau prakteknya 6 dino, nak tentuban prakteknya 8. Uang baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati Khatul Istiwa, termasuk kaifiyatul wuquf, termasuk kaifiyatul wuquf. Misalnya begini. Kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada Khatul Istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi,
kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala fikih kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar, gampang sekali. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara ta kutub selatan. Ngenteni ora suwi, mau ngenteni dino suwi niku to lho. Paham ya? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang dilewati Khatul Istimewa. Lah nak ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu deh. Karena jenengan bodoh itu bejo gak melok otak mikir. Ana wong muni dina pitung dina ya percaya, ana sing muni 6 dina kira percaya, penting gak tanggal urutan wis pokoke percaya gampang, dadi ora ruwet ora apa. Nah, kalau kula sebagai ulama sing mikir bagian loro, ora ono sing gaji bagian apa? Saya beberapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran dicitati apa? Wis kitab macam-macam, ono sing ngitung alakone, ono sing ngitung alak-alak. Orang sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok itu jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu yang position itu yang bisa dihitung itu geo untuk menghitung bumi. Itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli pakar tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan ardul balas itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumarodil kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yaumarodil kiblat itu rata-rata jam 24. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak itu nanti di tanggal tertentu ada di tanggal tertentu di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori ardul balas itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Orang usah kayak mitos Kali Jogo atau Sultan Agung. Duwe gua ning Asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Wali Songo iku ora ora kalah. Akhire Kali Jogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhire miring. Terus wonten mitos Mbah Bolong. Tenggene pinggire Sunan Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu apa jenenge Mbah napa? Mbah Bolong itu santri lugu senengane salat sunat. Nek kok Mustofa para men salat sunat. Dinya ada santri sing lagi sinau Pak. Wong goblok amen salat itu mesti ditampa. Lah kok iso? Lah berarti mesti bener kan madhep bae. Itu wae madhep ngetan lho. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong itu gak trimo jual tas tuwe kok terus lha kok Ka'bah itu. Lane digelari Mbah. Gone jual tas tembok nganti bolong dicoba kancane iku lho Ka'bah. Aku wali rasa ngono ya kok. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji si Raden Sinau ini kutu sajadah sing orang kula iku sono ya pasti iku selera rendah mentang-mentang di duit niku. Mau mikir mentang-mentang napa? Iku kudu tobat niku napa. Mari wong Islam bodho ngoten niku masalah diteder. Tuku gampang tuh ora mikir 20.000 sono kompate. Pak. Sing rusak Islam yo ngoten. Artinya ndekne ngono lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir karo kula. Sebetulnya ada sarana itu niku ya marodil. Mana saniki paham ya? Visitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang tidak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya? Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah itu jarang saya menerjemah visitasi ayam itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karakter aja. Pokoknya saya menghindari kata 6 apa?
enam masa itu enam tahapan, enam masa. Pokoknya termasuk orang yang menghindari nerjemah enam nopo. Nah antar wong pinter apa karpe. Nah sampean kan wong pinter, roy yaumun artinya nopo. Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'alfi nopo. Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina nopo. Berarti ka'alfi sanate tidak 1000 tahun tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina alfan 50 itu. Wah, ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan terpaut berapa, dalam geobumi yang GPS-nya tinggi itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Antena itu tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Jadi obat tidak gitu kok. Itu dilogikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat kekeroposannya dan kepadatannya. Saja ini apa sih teman-teman yang itu. Cuma santri orang robles lah, akhirnya kalah kakean bapak. Lalu kudu tobat santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh, mereka alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi paham. Lah santri atau mikir perlu GPS terus waket opo. Mereka biasa mengerti itu orang mikir. Mutu tobat. Saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang di sitati nopo ayam. Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lalu dikane Nabi ternyata dino satu dino raka. Berarti saja yang resmi tetap hanya 6. Nah, kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi. Sampai bisa bayangkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bumi terus lah ini. Dan terus ironi nanti misalnya, begini dia. Dan terus nak pokok dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami, dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di sinau mati. Tapi ono hukmah ya sinau pada orang pinter cepat pinter Pak. Kan kalau kita kok besi maknanya apa? Mau ngajak debat atau maknanya rata. Itu kalau ngomong umum dia modal terjemah dia bantah-bantahan besi motor kita gundul ya sambung. Kan gua berbicara bantah teman-teman ilmu ini kode sih bantah-bantahan. Saya kira selesai tahan dulu. Orang paham ngajak apa? Keruwetan kenapa? Ya kata sini wow, bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif ini? Lah ya kamu bikin draft dulu, oke? Dulu teknisnya kayak apa? Kalau perempuan jadi imam, misalnya di tengah-tengah imami biasa atau ngelarani tinggal itu formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing sujud ra usah didelok, apa sing ayu oleh kok imammu mek kowe tidak salat ta ora, iku pikir sik Pak, bener. Ternyata ruwet ya, iku ruwet itu selesai nose. Ojo bujuk-bujuk kok sederhana ketamaan apa? Enak ngomong disimpul pelan-pelan. Abi agama jadi pikir kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mergo wong itu ra sekedar batal salat melayu bareng. Mergo isin, paham ya? Lah kok nak misalnya kejubratan sebagian ngepel apa, pikir barang paham. Tak pinter-pinter gue, pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya sih. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya tidak sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti. Mau nanti undang-undangnya perlu. Itu anak imamnya Mustafa mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentot wah itu bodoh ini menengah aja. Wong cara pakai nak imamnya bodoh ini imamnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap jujur. Wong kata imam di cerita pulau nah itu imam ini junub lagi. Tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata itu yang junub. Kasus najis bolak-balik.
Kulo sarung kulo nak bis lali tak bengi mami nebeling sale ning omah. Ora tak umumno kedape. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan apalagi sholat Kulo Pak Kiai, Pak Kiai kancane Kiai, sering lho jelas. Jumatan mau rasa kulo kabeh sarung nasi lali ra kabeh. Lah piye diumumno ojo terus mari gaduh. Mung jare pangeran ku nak ra roh besar. Padahal wong ora roh. Cangkem wong saiki roh berarti gak sanggup. Kowe anggere aku saiki napa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dulu blok, kalau tak dari pisan. Ya saya kan harus diajar karena sekarang saya posisinya. Makanya dari konco pulau, fakir lucu Gus. Wong bodoh dimaklumi terus, angger batal syarat roh. Jadi pulau roh rugi atau raro batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan di watak pemalu, kalau ngimangi tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi, nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena head hukumnya dia. Langsung digenteni piung, bukan imamnya orang. Berarti formasinya ini, makmum mundur, terus ono imam, makmum tinggal di. Mereka langsung posisinya pengimaman, mereka mereka tak ingin najis kena. Keruwetan. Jadi wong pinter-pinter jebule bodoh, sing di pendapat niku pinter tapi napa? Lah santri ra paham, diomong kesamaan gender ngeluh ya. Malah takut sih, mana nih gender kok. Ambilon bolak-balik diceritani DPR Rembang ini kasusnya. Kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, singkong Golkar kadang kan alumni UGM bawa karena yang kayak nganggo bahasa sampok. Akhirnya sidang rasi berdebat. Angger sing nganggo bahasa kayak sesek waktu dia. Bareng diterangno, misalnya bahasa Islam artinya enggak ngono ora wis ora aneh. Lah kadang-kadang kiai yo izin mergo amen ra paham izin. Suwe-suwe suatu saat males deh, sering nganggo istilah bahasa Arab. Gendenan sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo? Nah, gendenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi? Jadi sing kita engkek nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham, sujud dibalik nganggo bahasa Arab. Sing kono apa? Apa? Dan yang saya cantik stop. Stop itu makna artinya apa sih terang? Ya ruwet. Nah, ngono mikir rakyat, mikir apa? Paham ya? Jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino apa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nopo. Menurut terus lagi. Mangkana yuriidul hayatad dunya. Fala'alla katarikum ba'da ma yuha ilaika. Fala'alla kamno sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'da ma sebagiane perkara yuha kang sing wahya napa ma ilaika maring sira. Fala tuballighu mongko ora gelem nyampekno sira hum ing wong akeh iya ya ing ma yuha ilaika. Lisaha munihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan ma yuha ilaika. Wazo ikonan iku dadi rupek bi sebab tahawunihim bihi atau bihi sebab ikilah tarku apa sodru apa dodol sira ditilawati oleh kelawan maca ning mayu faile kali mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan li'ad li ayyakum krana arah yang kamu tak tahu kufar laula unzila alaihi kanjeng bahwa diturunkan alaihi ngatasi Muhammad atau kanjeng apa gedung auta teko mau serta Muhammad atau malaikat atau malaikat yusad diurukan benerna atau malaikat gue Muhammad kamat tarafna kaya oleh jaluk kita kaya oleh nuntut kita mbok Muhammad yang aku nabi mbok yo dikawal malaikat mereka protes ngoten nggih innama anta nadir innama anta sira Muhammad nadirun wong sing ngekeki peringatan fala alaika mongko ora ana wajib ngatasi sira lagu kecuali nyampekno lal etyan ora kok mujudno to nekakno bima lan perkara iktara tukang padha jaluk sapa kufar ku ing mak wa wallahu ala kulli syai'in wakil
Wa wa uta wala kulli shay'in ing atase saben-saben perkara wakilun udat sing jaga udat ingkang lindungi hafizun udat ingkang lindungi ingkang jaga utawa ingkang lindungi faidati mongko males sapa wa din ing kufar am yakuna tara am yakuna ebal yakuna ebal yakuna bali ana teng ucap sapa kufar tawaru gawe-gawe sapa Muhammad ing Quran kul ngucap sira Muhammad aku mongko nekakno sapa kufar nekakno sira kabeh ayuhal kufar di asri suwarin kelawan 10 pira-pira surat mesti kang sepadane Quran. Nah kowe nganggep Quran karangane Muhammad ya saingi untuk muni ngarang tok ora iso napa nyanyi fil fasahati ing dalam kefasihan wal balaghati lan kesusastraan lan tingkat sastrane muhtaroyat kang den gawe-gawe fa innakum mongko sakmene sira kabeh wa arabiyun iku wong Arab fusaha utur fase-fase kabeh misli sepadane ingsun taat dawu nantang sapa kanjeng Nabi rumen kufar dia kelawan asri suwarin awalan ing dalam kawitane semabi surat mongko nuti nantang kelan sak surat tok wasulan aja sira awanati krana nulung ala dari kaingatan mengkono-kono asri suwarin man wong istatok tengkang kuwasa sira kabeh min dunilah sang saliyane Allah iri tegese saliyane Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh iso dikira wong sing bener kabeh si analu ing dalam satemene Quran usira untuk gawe-gawe fa ilam yastajibu mongko lamun ora iso nyembadani sapa kufar laku maring sira kabeh man ing wong gak umurum kang ngajak sira kabeh ing man awanati krana bantu fa lamun mongko ngerti sira kabeh kita bunil musyrikin annama unzila ang sine turun apa Quran multar bisa hal nggoni billahi kelawan ilmune Allah taala wala salah ora ana Quran ku istiraan ku gawe-gawe ali ngatas Muhammad mesti ora ciptaane Muhammad wa ansne kelawan pokopaten wa annahu la ilaha ora ana pangeran kang wujud iku maujud ilahu kecuali Allah fahal antum mongko ana ta sira kabeh muslimun iku Islam kabeh badha dihil hujjah di sawise iki la hujjah al-qati'ati kang pasti atimu tegese nyerao sira kabeh utawa kasimo sira kabeh. Mante sapane wong yuri kana ono sapa man yuri sunarno sapa man alhayat dunya ing uripan dunya wa dina ta'ala perhiasane alhayat dunya. Bi an asarra gambare Arab yen ton dulurung sapa man alam sirki ngatasi kemusyrikan. Wa qilan tidhawono apa ngene ya utawi ayat mangkana iku fil murahim iku ning gone wong-wong sing ibadah riya maksudnya wong Islam tapi ibadah pamer. Nuwak bi mongko nuwun sapa ingsun ilahi maring wong akeh amal lan pira-pira ngamale wong akeh. Jaza amat tegese warese perkara amilu kang lakoni sapa ngakeh ku ing mampu insane kaapian kasut dapaten kaya dene sedekah wasilah rohi menasilah rohi. Tak waras piye ing dalem dunya. Bi an wati gambaran to jembarno sapa ingsun ku ing wong akeh fitri to ing rezekine wong akeh. Wong hale wong akeh sing riya kabeh dia di dunia iku lae kosuna ora sing rugi ana sapa wong akeh ing kosuna ora sing kurang akeh sean babar pisan. Ulai kau temu kono-kono kabeh iku ala dina wong akeh sakang ora ana lalu kecil ulai kabeh akhirat ing akhirat apa ilang harus kecuali neraka. Wa habitalan dadi batal ibadah lan ibadah apa ma perkara. Sono kang padha nglakoni sapa ngakeh iku mati ing dalem akhirat. Kala takon ora ana ganjaran mesti lalu keciman. Warga itu naik dari baca apa ma perkara kang ana sapa ngakeh ya malu naik padha nglakoni sapa ngakeh.